Kemarin kita sudah rakit PC 10 juta dengan RTX 4060, tapi gue mau press lagi harga PC-nya dan juga size-nya, tapi masih pakai GPU yang sama. Buat prosesor kita memakai Core i3 12100F. Ini adalah sebuah prosesor paling worth it di harga 800 ribuan. Gua nggak nyangka aja kalau ternyata CPU dengan 4 core 8 thread yang dulu gua suka pakai buat build PC bakal kepake lagi di tahun 2025 untuk build PC budget. Kirain ya bakal ke Core i3 13100F atau 14100F gitu yang turun harga. Nggak taunya yang lainnya nggak turun, yang ini tetap segini-segini aja. Oke, Mobonya kita balik lagi ke H610M HDV dari ASRock. Ini tuh Mobo basic banget yang suka dipakai builder karena harganya juga yang bisa di-press. Bentuk dari Mobonya biasa aja, nggak ada konektor USB-C di depan, tapi seenggaknya udah support dengan PCIe Gen 4 di slot GPU-nya. Dan ada slot NVMe SSD juga. Saking ini di-press harganya, sampai-sampai kita beli yang bulk version alias nggak pakai dus dan harganya jauh lebih murah. Lalu buat RAM dan SSD-nya kita memakai dari Apacer. RAM-nya ini dari Knox series. Ini adalah salah satu RAM yang affordable juga di bandwidth 3200 MB per second. Estetiknya lumayan oke, tapi nggak yang gimana-gimana banget. Kalau SSD kita ambilnya dari yang P4 series. Ini adalah seri SSD-nya Apacer untuk line up PCIe Gen 3 X4. Selain menghemat lane PCIe dari prosesor, kita juga bertujuan untuk press harga PC-nya. Maka kita nggak ambil yang PCIe Gen 4 X4. Nah, karena gue tadi beli CPU-nya itu ketengan, kita harus beli lagi CPU coolernya. Kebetulan ada cooler yang harganya itu 150 ribuan dan lumayan, ini bisa menghemat budget. Total, gue beli CPU sama coolernya itu pas di 1 juta, daripada beli yang box bisa 1,2an, lebih hemat yang ini. Memang sih bentuknya itu nggak terlalu estetik dan thermal paste-nya aja sasetan, tapi masangnya itu lumayan gampang dan harusnya sih bekerja dengan baik. Dan buat casingnya gue pilih casing yang lagi lumayan terkenal juga, yaitu Acer U320W. Ini adalah casing micro ATX kecil yang ukurannya seperti casing mini ITX. Warnanya itu putih, bentuknya juga elegan, estetik, dan juga tidak pakai tempered glass, yang menurut gue itu lebih cocok buat nyembunyiin komponen PC di dalamnya apabila kurang estetik. Yang bagian front panelnya bahkan punya colokan USB Type-C pula. Tapi tenang, dia nggak pakai konektor USB-C kok depannya, cuma pakai konektor USB 3.0 aja, yang biasanya udah ada lah pasti di Mobo budget. Cuma memang gua akui merakit di sini tuh lumayan ribet karena power supply-nya akan ditaruh di depan dan juga PSU-nya punya dua bracket yang berbeda tergantung dari bentuknya itu SFX atau tidak. Ditambah buat ngebuka plate belakang Mobonya juga ribet banget, jadi ya mendingan nggak usah dibuka kalau lagi ngerakit. Yang agak PR bukan saat masukin Mobo ke dalam sini, tapi lebih ke mengatur kabel manajemennya yang terletak di bawah power supply ini. Untungnya di sini kita pakai PSU dari FSP yang kapasitasnya 550 watt untuk ngedrive PC yang budget segini, apalagi GPU-nya juga masih yang bukan berdaya tinggi. Menurut kita 550 watt itu udah cukup, apalagi di harga 525.000 kayaknya sih nggak ada pilihan yang lebih baik. Nah, buat GPU-nya yang dimana biasanya jadi bintang utama sebuah build PC, kita pakai PNY RTX 4060 8GB lagi. Yang waktu itu harganya kita dapat di 4,5 juta. Cuman sekarang sayangnya udah naik ke 5,4 juta. Untungnya merek-merek macam PNY atau Zotac itu biasa menjual GPU dengan harga yang murah-murah sih. Jadi kalau misalnya nanti harganya bakal turun lagi, menurut gue sih bakal menarik ya. Akhirnya, setelah kita effort sedikit dan juga menutup casingnya, komputer ini berjalan dengan normal. Kesulitannya itu berawal di layout casingnya aja, yang dimana kita belum familiar, dan juga kabel manajemennya yang akhirnya kita akalin pakai kabel TIS aja. Dan ternyata itu semua udah cukup. Overall, gue cukup puas dengan estetik casingnya. Saat ditutup itu nggak kelihatan jadinya dosa-dosa di dalam kayak apa. Dan ini cocok apabila disandingkan dengan monitor atau peripheral yang serba putih. Tapi kalau misalnya dari estetik udah oke, gimana nih dengan performanya?
Buat performa CPU-nya ya namanya juga ini adalah Core i3 generasi ke-12, jadi performanya itu ya standar banget, bahkan masih di bawah Ryzen 5 5600 yang waktu itu kita pernah pakai juga untuk build PC 10 juta. Sebenarnya 2025 agak malu sih ya build pakai prosesor ini, tapi ya untuk di harga 800 ribuan ini udah yang paling oke. Dan buat RTX 4060-nya bisa dilihat skor Firestrike dan Time Spy-nya itu ada penurunan dari PC yang sebelumnya, namun tidak terlalu signifikan. Jadi seharusnya kemampuan gamingnya itu juga nggak bottleneck banget ya. Adobe Premiere Pro juga oke kok di PC ini. Kita bisa lihat preview footage 4K itu tanpa nge-lag dan scrubbingnya juga mulus. Renderingnya juga nggak terlalu lama, ya sekitar 8 menitan aja buat sebuah video 10 menit 4K H265 10-bit. Blender juga masih so-so, pas kita coba render project yang agak berat aja alias pakai ray tracing, dia lumayan cepet. Nah kalau gamingnya, kita tes sampai 10 game nih. Di game-game kompetitif macam CS2 dan Dota 2, dia udah bisa dimainin di 100 FPS lebih. Bahkan mereka bisa dapat 100-an FPS walaupun sudah pakai resolusi 2K. Delta Force ataupun Helldivers 2 itu juga sama, mau di 2K ataupun Full HD, FPS-nya masih playable. Marvel Rivals pun 2K juga masih di atas 100 FPS, walaupun memang kalau ngejar 144 FPS atau 180 FPS masih harus menurunkan settingannya. Kalau game AAA macam Cyberpunk itu juga bisa dimainin di atas 70 FPS, bahkan minimumnya juga masih di atas 60 FPS. Beda cerita dengan Hogwarts Legacy, di sini kalau mau 60 FPS harus Full HD. Sama juga dengan Black Myth Wukong di mana 2K itu nggak bisa dapetin 60 FPS, tapi tentunya ini sudah cinematic settings loh. Dan Monster Hunter Wilds juga sebenarnya bisa di 80 FPS tapi harus Full HD. Nah, sebagai bonus kita juga benchmark Wuthering Waves menggunakan Ray Tracing dan juga Zenless Zone Zero. Terakhir, kita juga iseng nyobain LM Studio memakai Meta 3.1 8 billion yang ternyata PC ini bisa dapetin sekitar 41 token per second. Jadi seharusnya udah bisa dipakai buat AI training lah ya. Nah, kalau suhunya buat sebuah PC yang nggak ada fan chassis sama sekali, ini termasuk adem loh. CPU-nya cuma mentok di 57 derajat Celcius dan stabil di 50 derajat saat gaming. Sementara GPU-nya juga stabil di 60 derajatan, membuktikan bahwa Core i3 12100F dan RTX 4060 itu masih adem tanpa harus ada airflow di dalam casing. Ini dikarenakan CPU-nya sendiri ya hanya mengambil sekitar 26 watt saat gaming. Dan juga buat total power consumption-nya dia cuma makan 60 wattan di desktop dan 118 watt saat gaming. Mengacu dari data benchmark tadi, sebenarnya gue cukup ngerti kalau beberapa dari kalian ada yang bilang bahwa CPU dan GPU-nya itu tidak cocok apabila dikategorikan sebagai PC 2K gaming. Karena ya ini CPU 800 ribuan ditambah sama GPU yang VRAM-nya cuma 8GB. Tapi buat CPU-nya di 800 ribu dia itu paling kenceng loh. Dan juga buat GPU-nya walaupun VRAM-nya hanya 8GB tapi fitur-fitur dan juga performanya ini cukup kenceng. Apalagi di game-game zaman sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal game, di benchmark Hogwarts Legacy dan juga di Black Myth Wukong, gue cukup ngerti kalian bisa bilang kalau ini adalah PC yang harusnya Full HD gaming bukan 2K gaming, tapi di game-game lawas dan juga AAA yang ringan itu masih bisa loh dia ngedrive game di resolusi 2K. Jadi gue masih bisa lah untuk naro PC ini sebagai PC gaming 2K. Oke, untuk PC-nya sendiri buat form factor-nya gue cukup puas, desainnya juga clean, ini juga putih. Jadi menurut gue ini cocok banget apabila disandingkan dengan monitor yang warna putih. Jadi bersih banget. Cuman PC ini tidak ada airflow-nya sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian mau meniru persis PC yang ini, gue sarankan untuk menaruh fan di bawah untuk jadi intake dan juga di belakang satu fan untuk exhaust atau di atas. Jadi minimal ada airflow lah yang berjalan. Kalau misalnya kalian di ruangan yang ber-AC aja dan komponennya itu tidak terlalu panas, ya sebenarnya masih oke-oke aja. Tapi untuk long termnya lebih baik untuk ditambah fan. Kemarin ini gue nggak pakai fan karena ya efisiensi dan juga karena nggak ada waktunya aja sih. Kemarin harus beli fan lagi soalnya. Dan juga untuk kondisi idle, ini CPU fan-nya itu masih berisik banget. Jadi tidak bisa terlalu silent. Jadi kalau misalnya bisa sih kalian mendingan ganti CPU fan-nya ke yang lebih silent. Gak enak gitu kalau udah bagus-bagus, clean, estetik tapi ujung-ujungnya berisik.
Nah, untuk harga ini agak problematik juga. Jadi di saat pembelian itu total pembelian gue hanya 8,3 juta. Tapi abis gue beli dan rakit PC ini ternyata RTX 50 series meluncur dan harga komponen itu pada naik. Jadinya total PC ini bisa sampai 9,5 juta rupiah. Ya, gue sarankan sih sebenarnya kalau misalnya mau build PC mendingan nanti tunggu harga agak turun lagi. Karena sayang aja gitu kalau misalnya pas lagi naik-naiknya kalian rakit PC ujung-ujungnya 9,5 juta ngabisin ini, padahal kemarin 8,3 juta udah dapet. Jadi itu aja sih sebenarnya build PC kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada komentar dan mungkin ada saran juga build PC apa yang selanjutnya kita harus bikin, kalian bisa taruh aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian mau juga build PC yang persis seperti ini tapi nggak mau repot-repot rakit, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Itu kita ada toko yang mau menyediakan jasa untuk rakit yang persis seperti ini. Jadi itu aja sih paling video gue. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.